Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pecinta badminton? Ketemu lagi di channel Hobiku dan juga Hobimu. Jangan lupa yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Pagi ini saya ingin mereview dua raket yang viral di zamannya. Yang pertama adalah dari brand Li-Ning, yaitu Turbocharging Z-Boost. Ini viral di tahun 2022. Sedangkan lawannya yaitu Second Sonic 12 yang viral di tahun ini, di tahun 2024. Dua raket ini merupakan raket kategori power ya teman-teman ya. Tapi meskipun sama-sama powernya gede, ada beberapa perbedaan dari dua raket ini. Sebelum saya masuk ke review dari dua raket ini untuk kita compare, ini saya akan sampaikan settingannya. Untuk Turbocharging Z-Boost ini beratnya ada di 92 gram dengan balance pointnya di 295 mm. Sementara untuk yang Second Sonic ini beratnya ada di 94 gram dan untuk balance pointnya ada di 302 mm. Nah, untuk frame shape-nya ini jelas berbeda. Jadi kalau untuk yang Second Sonic ini dominan box dan juga aero box. Ini murni desain untuk raket power. Sedangkan untuk di Turbocharging Z-Boost ini desain frame-nya gabungan. Jadi antara box tapi pipih dan juga ada trapezoidal ya di daerah sini ya. Trapezoidal istilahnya. Nah, ini ada tambahan karakter untuk speednya. Bagaimana dua raket ini ketika dipakai di lapangan? Yang pertama untuk swing. Ketika di swing begini, maka jelas untuk yang turbocharging ini lebih enak untuk swingnya, lebih cepat untuk swingnya. Karena memang desain frame-nya ini ada desain trapezoidal yang membantu untuk membelah angin. Untuk swing lebih enak atau lebih cepat Turbocharging Z-Boost. Yang selanjutnya bagaimana ketika dipakai drive? Karena swingnya lebih cepat Turbocharging Z-Boost, maka ketika dipakai untuk bermain drive ini lebih enak Turbocharging Z-Boost ya, untuk bermain drive. Yang selanjutnya bagaimana ketika dipakai untuk bermain lob? Dua raket ini untuk bermain lob sama-sama enak. Sama-sama enak. Jadi untuk item lob ini skornya kalau menurut saya sama ini antara Turbocharging Z-Boost dengan Second Sonic 12. Untuk bermain lob sama. Yang selanjutnya bagaimana ketika dipakai untuk bermain defense? Untuk bermain defense ini jelas untuk dua raket ini, karena yang Second Sonic 12 ini lebih terasa head heavy-nya, maka untuk bermain defense ini masih nyaman Turbocharging Z-Boost ketika untuk bermain defense ya, lebih enak Turbocharging Z-Boost. Nah, yang selanjutnya bagaimana ketika dipakai untuk bermain kontrol? Ini untuk bermain kontrol sama-sama enak sebenarnya teman-teman ya. Tapi kalau menurut saya ini sedikit lebih enak yang Second Sonic 12. Ini untuk bermain kontrol lebih enak ya. Dengan shaftnya yang medium stiff, ini untuk bermain kontrol sedikit lebih enak daripada Turbocharging Z-Boost. Bukan Turbocharging Z-Boost-nya nggak enak ya. Ini juga enak teman-teman. Tapi sedikit lebih enak yang
Second Sonic 12 ketika untuk bermain kontrol. Yang selanjutnya bagaimana ketika dipakai untuk bermain power. Untuk bermain power, ini dua raket ini sama-sama menghasilkan power yang gede. Tapi ada sedikit perbedaan dari karakter raket ini. Kalau untuk Second Sonic, dia power besar yang dihasilkan itu lebih dari solidnya bagian frame dan juga head heavy-nya dari raket ini. Jadi ketika di ayun ini, impact dengan bolanya itu lebih mantep untuk menghasilkan power yang gede. Jadi sedikit berbeda karakter. Jadi raket ini untuk yang Second Sonic 12 ini terasa lebih solid ketika dipakai untuk bermain power. Tapi ada catatannya juga teman-teman ya. Untuk menghasilkan power yang gede, ini harus dipegang oleh teman-teman yang memang jam terbangnya itu sudah tinggi. Jadi kelasnya harus intermediate ke atas. Kalau untuk pemula, meskipun raketnya enak, saya jamin tidak akan bisa menghasilkan power yang maksimal menggunakan raket ini. Karena raket ini ketika dipakai dalam jangka waktu yang lama, maka dia akan membuat tangan kita itu, kalau yang masih pemula pasti akan sedikit lebih terasa cepat pegel-pegelnya ya. Jadi cepat capek di pergelangannya kalau Second Sonic 12 ini. Sedangkan karakter dari turbocharging Z-Boost ini, dia menghasilkan power yang gede. Tapi power yang gede itu dihasilkan, pertama ada bantuan dari swing speednya yang cepat. Yang kedua juga dari flexnya raket ini yang cenderung medium. Ini ketika dipakai untuk smash, swingnya cepat dan ada sedikit dorongan ini. Jadi power besar yang dihasilkan itu dari itu teman-teman. Makanya raket ini lebih cocok dipakai untuk yang kelas pemula sampai dengan intermediate. Ini sama-sama dua raket ini menghasilkan power yang gede teman-teman ya. Tapi ketika teman-teman memilih raket, harus disesuaikan dengan kondisi teman-teman dan kemampuan teman-teman. Jadi begini, kalau Second Sonic 12 ini, ketika di tangan yang kuat, maka akan lebih powerful dibandingkan turbocharging Z-Boost. Ketika berada di tangan teman-teman yang tangannya sudah kuat, ini akan lebih powerful Second Sonic 12. Nah, karakter raket ini sebenarnya kalau untuk model-model yang kayak begini, ini cocok dipakai untuk ganda belakang ataupun bermain single. Kalau teman-teman yang tangannya sudah kuat pakai Second Sonic 12, maka ketika mau melakukan smash, bolanya balik lagi mau smash lagi, sekali, dua kali, tiga kali smash, ini kalau untuk yang powernya sudah oke, ini nggak ada masalah. Tapi kalau teman-teman yang powernya masih kurang ya, maka paling jago nyemesnya sekali, dua kali, habis itu tiganya ngempos. Nih karakter raket ini. Makanya turbocharging Second Sonic 12 ini saya rekomendasikan lebih ke untuk teman-teman yang memang sudah jam terbangnya tinggi. Jadi ketika ketemu lawan yang yang berat, maka ketika kita smash pasti bolanya akan cepat balik lagi dan dibuang ke baseline lagi. Dan kita harus cepat untuk melakukan smash lagi. Nah, ini dengan tipe pola permainan seperti itu, maka raket ini harus benar-benar dipegang oleh orang yang powernya gede. Beda dengan turbocharging Z-Boost. Kalau teman-teman powernya belum gede, ketemu lawan yang berat, ketika di smash bolanya balik lagi ke baseline lagi, siap untuk smash lagi sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, bahkan sampai 5 kali nih. Kalau pakai turbocharging Z-Boost, maka saya pastikan teman-teman tangannya tidak secapek ketika memakai
yang Second Sonic 12. Makanya kalau di di Indonesia ya, saya lihat sih rata-rata pemain bulu tangkis itu banyak yang dari usia di atas 35 tahun. Itu saya rekomendasikan untuk raket yang kayak begini nih. Jadi bukan untuk prestasi lagi seperti anak-anak PB ya. Pakai yang turbocharging jet boost. Jadi kalau teman-teman mau nyemes sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali ya masih bisa lah gitu ya. Dan kita juga kalau ketemu teman-teman yang yang biasa bermain hanya untuk cari keringat biasanya ya, bukan untuk prestasi. Nah ini raket-raket seperti ini nih cocok nih, turbocharging jet boost ya. Jadi nyaman di semua kalangan lah gitu ya. Jadi untuk Second Sonic 12 dan turbocharging jet boost ini, kalau menurut saya sih akan lebih banyak yang nyari turbocharging jet boost karena ini lebih ramah di tangan ya teman-teman. Jadi gini, sebenarnya ketika kita bermain double itu kita bermain dengan 2 orang ya. Dan bola itu ketika kita pukul ke lawan itu biasanya bolanya akan lebih cepat balik. Makanya karakter raket yang ada di raket-raket double itu sebenarnya lebih cocok, karakternya itu ada powernya juga dan speednya juga masih ada gitu loh. Beda dengan raket-raket yang dipakai untuk bermain single. Kalau bermain single itu kan pemain itu bisa tahu ya ketika bola diarahkan ke lawan bagian mana kira-kira sampainya kapan gitu loh. Jadi ketika pakai yang head heavy-nya tinggi itu mereka sudah bisa ngukur gitu loh. Tapi kalau untuk bermain double itu kita perlu cepet-cepetan juga gitu. Kadang-kadang kita baru mukul bolanya udah balik lagi gitu ya. Jadi harus raketnya juga harus cepat. Makanya kenapa salah satu raket yang yang viral juga ya sampai sekarang itu dari brand Flypower yang namanya Tornado 800 itu swingnya cepat teman-teman ya. Powernya lumayan gede dan swingnya cepat. Makanya ketika dipakai untuk bermain double itu lebih cocok ya. Beda dengan seri-seri yang Voltric yang punyanya Yonex. Saya kalau ketemu teman-teman di lapangan itu ngelihat teman-teman yang pakai raket Voltric itu rada jarang. Karena memang Voltric itu karakternya begitu. Jadi head heavy-nya tinggi gitu ya. Kalau untuk melakukan pukulan sekali, 2 kali, 3 kali dalam tempo yang cepat itu rada sedikit susah ya. Nah ini teman-teman ya, komparasi terkait dengan 2 raket viral di tahun 2022 dan 2024. Kalau saya pilih yang mana gitu ya. Kalau saya terus terang masih nyaman memakai raket turbocharging jet boost. Jadi kalau mau dipakai di set pertama, kedua, ketiga, keempat itu ya, ini masih enak. Tapi kalau pakai raket yang ini nih, yang Second Sonic, paling 2 set saja teman-teman ya. Ya, tangannya sudah mulai sudah mulai pegal-pegal gitu ya. Nah ini juga jangan salah teman-teman ya. Jadi gini, raket itu punya karakter masing-masing ya. Kalau teman-teman habis pakai raket Second Sonic 12, habis itu adaptasi dengan raket yang turbocharging jet boost, maka perlu sedikit timing atau ngepasin timing waktunya untuk impactnya shuttlecock ke ke raket gitu ya. Karena swingnya jelas lebih cepat ini. Kalau yang tadinya pakai Second Sonic 12 ini pas gitu ya, pas lagi mukul, pindah ke sini biasanya ini kecepatan gitu teman-teman ya. Begitupun sebaliknya ya. Kalau tadinya pakai turbocharging jet boost pas, maka kalau pakai yang ini perlu adaptasi karena akan sedikit telat untuk ngepasin timingnya. Nah itu saja teman-teman yang bisa saya bagikan ya. Jadi untuk teman-teman mau pilih yang mana,
kembali lagi disesuaikan dengan kemampuan teman-teman di lapangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.